Shalom, pernah nggak saudara tetap melayani, tetap berdoa, tetapi Tuhan terasa diam begitu lama? Bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Banyak orang yang kuat di awal pelayanan, namun gugur tepat di langkah terakhir. Ketika Tuhan justru sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid yang tidak mengejar mujizat, tidak mengejar posisi, tidak mengejar kepentingan pribadi, tetapi memilih satu hal, setia sampai akhir. Kitab renungan hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat datang di Suara Diberkati. Sebelum kita memulai renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk setia, bukan hanya saat segalanya menjadi mudah, tetapi ajari kami setia sampai akhir. Roh Kudus, bukalah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, dan berbicaralah kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari itu bukanlah hari biasa bagi Nabi Elisa dan Elia. Tuhan telah berfirman kepada Elia, bukan kepada Elisa, bukan kepada murid-murid Nabi, melainkan kepada Elia sendiri, bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir. Tuhan menyampaikan firman-Nya secara pribadi kepada Nabi Elia. Elia tahu, tetapi Elisa tidak diberitahu secara langsung. Tetapi ia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Betel." Gilgal adalah tempat yang aman, tempat awal pelayanan dan tempat nyaman bagi Elisa. Namun Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan Elisa bersama Elia dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko, hingga akhirnya mereka berdiri di tepi sungai Yordan, bukanlah sekedar perpindahan tempat, melainkan perjalanan batin iman yang semakin dipersempit dan dimurnikan. Sebab di setiap titik Elia berkata, "Tinggallah di sini," seolah Tuhan sendiri sedang menguji apakah kesetiaan Elisa hanya bertahan selama perjalanan yang terasa masuk akal, atau sanggup melangkah terus meski tidak tahu apa yang menanti di ujung jalan. Gilgal adalah tempat awal dan kenyamanan. Betel adalah pusat rohani dan aktivitas ibadah. Yeriko adalah simbol kemenangan masa lalu, tetapi Yordan adalah batas terakhir, tempat peralihan, kematian bagi generasi lama, dan tempat penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Dan Elisa memilih tidak berhenti di satu titik manapun, sebab ia tidak sedang mengikuti sebuah lokasi, melainkan mengikuti panggilan Allah sampai akhir. Dan ketika air Yordan terbelah oleh jubah Elia, Elisa belajar bahwa kesetiaan sejati tidak menjanjikan posisi atau kemuliaan yang instan, tetapi menuntut keberanian untuk melangkah ke wilayah yang hanya bisa dilewati oleh orang yang dipercaya penuh, sehingga pada akhirnya Elisa tidak naik bersama Elia, namun justru menerima warisan rohani yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai kepada titik terakhir.
Saudara yang kasihi Tuhan, izinkan saya menceritakan kisah seorang pria bernama Andreas. Ia melayani Tuhan sejak muda, aktif di gereja, setia membantu, dikenal banyak orang sebagai pribadi yang rohani. Namun, ketika memasuki usia dewasa, hidupnya mulai diuji, bukan oleh dosa yang besar, melainkan oleh kelelahan yang panjang. Doa-doanya terasa kering, pelayanannya tidak lagi disorot, dan orang-orang yang dulu berjalan bersamanya satu persatu berhenti. Dan di titik itulah Andreas berkata dalam hatinya, "Mungkin cukup sampai di sini. Aku sudah sejauh ini." Dan itulah Gilgalnya, tempat awal yang dulu penuh dengan semangat, tapi kini terasa jauh. Namun, ia tetap melangkah. Ia pindah ke komunitas yang baru, tetap melayani meski tidak dikenal. Itulah Betelnya, tempat rohani, tanpa tepuk tangan. Lalu datanglah masa di mana ia hanya hidup dari kesaksian lama. Dulu Tuhan pakai aku. Itulah Yerikonya, kemenangan masa lalu yang nyaris membuatnya berhenti berjalan. Sampai di suatu malam, dalam doanya yang sederhana, Andreas berkata, "Tuhan, aku tidak meminta posisi. Aku hanya ingin tetap setia." Tidak ada suara keras, tidak ada tanda yang ajaib, tetapi ia memilih melangkah sekali lagi. Itulah Yordannya. Dan anehnya, tidak ada kereta berapi dalam hidup Andreas. Tidak ada promosi besar, tidak ada sorotan. Yang ada hanyalah ketenangan batin dan kepekaan yang baru akan suara Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, tanpa ia sadari, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena Andreas hebat, tetapi karena ia tidak berhenti di langkah terakhir. Andreas tidak naik kereta, tetapi ia menerima jubah kesetiaan, dan Tuhan memakai hidupnya lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Terkadang kesetiaan tidak selalu membawa kita kepada panggung yang terlihat, tetapi kesetiaan selalu membawa kita tepat ke dalam kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah kita hari ini? Apakah kita berhenti di Gilgal, puas dengan awal iman kita? Apakah kita tinggal di Betel, sibuk secara rohani, tetapi tidak taat sepenuh hati? Atau kita menetap di Yeriko, hidup dari kesaksian lama? Atau apakah kita mau berjalan sampai ke Yordan, tempat di mana tidak ada jaminan kecuali Tuhan sendiri? Kesetiaan sering diuji, bukan pada saat Tuhan berbicara, tetapi Tuhan hanya meminta kita terus berjalan. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada kita, maukah kita setia meski kita tidak naik kereta, tetapi hanya menerima jubah kesetiaan? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kuatkan langkah kaki kami ketika jalan kami terasa panjang. Roh Kudus, mampukan kami untuk taat, bukan hanya mengerti, tetapi belajar untuk setia hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dan panggilan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di renungan firman Tuhan berikutnya.